Kalau kita perhatikan, ada satu hal menarik dari banyak orang Tionghoa. Mereka dikenal ulet dalam bekerja, disiplin mengelola uang, dan seringkali sukses membangun bisnis. Banyak orang mengira rahasianya cuma soal warisan atau modal besar dari keluarga. Padahal, salah satu faktor terbesar justru ada di cara mereka menabung dan mengatur keuangan. Ini yang jarang dibicarakan. Pola menabung orang Tionghoa itu bukan sekedar hemat, tapi ada filosofi dan strategi yang turun-temurun. Dan kabar baiknya, pola ini sebenarnya bisa ditiru siapa saja, termasuk kita orang Indonesia, biar bisa lebih cepat kaya. Hari ini, kita bahas tuntas trik menabung orang Tionghoa yang bisa kamu terapkan. Saya bakal kasih contoh nyata, hasil riset, dan kebiasaan-kebiasaan yang bikin mereka kuat secara finansial. Trik pertama, menabung itu soal kebiasaan kecil yang konsisten, bukan nominal besar. Sejak kecil, anak-anak Tionghoa sudah dibiasakan menabung dengan cara sederhana, misalnya pakai celengan kaleng atau botol kaca. Filosofinya jelas, bukan berapa besar uang yang masuk, tapi seberapa konsisten disimpan. Ada penelitian dari Journal of Consumer Research tahun 2018 yang menunjukkan orang yang menabung kecil-kecilan tapi rutin lebih sukses menjaga tabungan jangka panjang dibanding yang nabung besar tapi nggak konsisten. Ini yang bikin orang Tionghoa punya mental kuat soal uang. Mereka nggak gampang merasa, receh doang, buat apa ditabung. Buat mereka, receh itu kalau dikumpulin bisa jadi modal besar. Contohnya, ada laporan dari South China Morning Post yang nunjukin di beberapa kota kecil di Tiongkok, orang tua sering kasih uang jajan sedikit lebih ke anak-anak, tapi dengan syarat harus ada bagian yang ditabung. Kebiasaan kecil inilah yang membentuk mindset finansial jangka panjang. Trik kedua, jangan pernah habiskan semua penghasilan. Ada pepatah Tionghoa kuno, jangan biarkan kantongmu kosong. Maksudnya, setiap kali dapat uang, selalu sisakan sebagian. Banyak keluarga Tionghoa pakai aturan tidak tertulis. Minimal 20-30% dari penghasilan harus ditabung atau diinvestasikan. Jadi gaji 5 juta misalnya, ya jangan sampai habis semua. Minimal 1-1,5 juta disisihkan dulu. Sisanya baru dipakai untuk hidup. Lo Keng Hong, investor saham sukses asal Indonesia yang sering dijuluki Warren Buffett Indonesia, pernah bilang, waktu masih kerja dengan gaji kecil pun, dia tetap disiplin sisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Dia rela hidup sederhana, nggak ikut-ikutan gaya hidup orang lain, supaya bisa kumpulin modal. Dari disiplin itulah, dia akhirnya jadi salah satu investor terkaya di Indonesia. Trik ketiga, pisahkan uang berdasarkan tujuan. Banyak keluarga Tionghoa terbiasa pakai amplop atau rekening terpisah. Ada rekening buat biaya hidup sehari-hari, rekening buat pendidikan, rekening buat darurat, dan rekening buat investasi. Di Indonesia, Bank Indonesia pernah merilis survei keuangan rumah tangga. Hasilnya, keluarga keturunan Tionghoa punya tingkat tabungan lebih tinggi, salah satunya karena mereka rajin memisahkan pos keuangan. Jadi ketika ada bonus atau pemasukan ekstra, uang itu nggak dicampur, tapi langsung masuk ke kategori tertentu. Kalau kita perhatikan saat Imlek, ada tradisi angpau. Anak-anak bukan cuma seneng karena dapat uang, tapi diajarin untuk menyimpan atau memisahkan uang itu, bukan langsung dihabiskan. Itulah yang membentuk mindset keuangan sehat sejak kecil. Trik keempat, tabungan harus jadi modal, bukan uang tidur. Banyak orang kalau nabung, pikirannya cuma asal ada tabungan di bank. Tapi orang Tionghoa punya mindset, tabungan itu harus berkembang, harus jadi modal. Contoh jelas ada di komunitas Tionghoa Singapura. Data dari pemerintah Singapura nunjukin bahwa tingkat kepemilikan properti Tionghoa jauh lebih tinggi dibanding kelompok lain. Kenapa? Karena begitu punya tabungan, mereka langsung putar ke aset produktif, seperti ruko atau apartemen, bukan cuma disimpan di bank. Di Indonesia pun sama. Banyak pengusaha Tionghoa mulai bisnisnya dari modal kecil yang dikumpulkan bertahun-tahun. Tabungan yang terkumpul bukan buat beli barang konsumtif, tapi buat buka toko, restoran, atau usaha keluarga. Dari situlah aset berkembang. Trik keenam, hati-hati banget dengan utang. Dalam budaya Tionghoa, utang dianggap beban besar. Bukan cuma beban finansial, tapi juga beban nama baik keluarga. Makanya, mereka cenderung menghindari utang konsumtif. Kalau berutang, biasanya hanya untuk hal produktif yang jelas bisa menghasilkan, seperti modal usaha. Itu pun dengan perhitungan yang hati-hati. Nggak heran kalau banyak dari mereka bisa cepet punya tabungan besar, karena nggak kebiasaan gaji habis buat bayar cicilan. Coba bandingkan dengan kebiasaan banyak orang Indonesia.
Begitu ada gaji tetap, langsung ambil cicilan motor, gadget terbaru, atau bahkan KPR di luar kemampuan. Akhirnya tiap bulan, uang habis buat bayar cicilan, tabungan nihil. Trik keenam, gotong royong finansial lewat keluarga atau komunitas. Di budaya Tionghoa, ada sistem seperti arisan keluarga atau kongsi. Bedanya dengan arisan biasa, uang yang terkumpul bukan buat senang-senang, tapi buat modal usaha. Di kota-kota seperti Medan atau Surabaya, komunitas Tionghoa punya paguyuban bisnis. Mereka kumpulin modal bareng, buka usaha, lalu keuntungan dibagi. Ini bikin uang berputar di lingkaran mereka sendiri. Kalau ada anggota keluarga yang butuh modal, mereka saling bantu. Sistem ini mirip crowdfunding modern, tapi jauh lebih kuat karena berbasis kepercayaan dan kedekatan keluarga. Hasilnya, uang tabungan bisa cepat berkembang jadi usaha nyata. Trik ketujuh, hidup sederhana jauh di bawah kemampuan. Banyak orang salah paham, mengira orang Tionghoa itu pelit. Padahal, sebenarnya mereka punya strategi. Hidup sederhana biar bisa menabung lebih banyak. Jack Ma, pendiri Alibaba pernah bilang bahwa kesuksesannya bukan cuma karena ide besar, tapi juga karena gaya hidup sederhana yang bikin dia bisa fokus bangun bisnis. Di Indonesia juga banyak pengusaha Tionghoa besar yang tetap makan sederhana, nggak pamer barang mewah, padahal hartanya sudah triliunan. Buat mereka, uang yang disimpan dan diputar jadi aset jauh lebih penting daripada gengsi sosial. Trik ke-8, selalu ada dana darurat. Salah satu kebiasaan finansial orang Tionghoa adalah menyiapkan tabungan khusus buat kondisi darurat. Dana ini nggak boleh dipakai kecuali dalam keadaan benar-benar genting. Survei dari OBCC Bank di Singapura nunjukin lebih dari 70% keluarga keturunan Tionghoa punya dana darurat minimal 6 bulan biaya hidup. Bandingkan dengan rata-rata keluarga Asia Tenggara lain yang masih di bawah 30%. Inilah kenapa mereka jarang panik ketika ada krisis ekonomi, karena punya bantalan keuangan yang kuat. Trik ke-9, didikan sejak kecil soal uang. Orang Tionghoa sangat serius mendidik anak soal uang sejak dini. Anak-anak diajari nilai kerja keras, pentingnya menabung, dan cara mengelola uang. Misalnya, kalau anak minta mainan, orang tua sering kasih syarat, pakai uang tabunganmu sendiri. Dengan cara ini, anak belajar bahwa setiap keinginan ada harga yang harus dibayar, bukan semua dituruti begitu saja. Di Indonesia, banyak keluarga Tionghoa yang sudah membiasakan anak SMP atau SMA ikut bantu di toko keluarga. Tujuannya bukan eksploitasi, tapi supaya anak ngerti betapa sulitnya cari uang dan akhirnya lebih bijak dalam mengelolanya. Trik ke-10, tabungan bukan tujuan, tapi alat. Buat banyak orang menabung dianggap tujuan akhir, yang penting punya tabungan banyak. Tapi orang Tionghoa menganggap tabungan hanya alat untuk mencapai kebebasan finansial. Tabungan dikumpulkan, lalu diputar jadi aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Itu kenapa banyak dari mereka cepat berkembang dari satu toko kecil jadi jaringan usaha. Tabungan dipakai bijak, bukan sekadar diam di rekening. Jadi, kalau kita rangkum, ada pola yang jelas. 1, biasakan menabung kecil tapi konsisten. 2, jangan habiskan semua penghasilan. 3, pisahkan uang sesuai tujuan. 4, jadikan tabungan sebagai modal. 5, hindari utang konsumtif. 6, gotong royong finansial lewat keluarga. 7, hidup sederhana. 8, siapkan dana darurat. 9, didik anak soal uang sejak kecil. 10, anggap tabungan sebagai alat, bukan tujuan. Semua ini bukan trik instan, tapi kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Kalau kamu bisa mulai terapkan sedikit demi sedikit, hasilnya bakal terasa dalam beberapa tahun ke depan. Kesimpulannya, orang Tionghoa punya cara menabung yang bikin mereka cepat kaya karena mereka disiplin, jelas tujuannya, dan gak gampang tergoda gaya hidup. Tabungan mereka bukan untuk pamer, tapi jadi modal bangun aset. Kalau kamu bisa tiru pola pikir ini, dalam 5-10 tahun ke depan, posisi keuanganmu bisa jauh lebih kuat. Sekarang saya pengen dengar pendapatmu. Dari semua trik tadi, mana yang paling cocok buat kamu terapkan duluan? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing.